Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu bapak dan ibu guru yang hadir dalam kesempatan hari ini. Hari ini saya akan berbagi atau sharing atau mungkin lebih kerennya bisa dikatakan diseminasi terkait penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Ini sebagai salah satu bentuk implementasi dari pendidikan guru penggerak yang sedang saya laksanakan hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk sekolah kita SMP Negeri 1 Atap 2 Cipatujah ini. Oke, jadi gini Bapak Ibu, tujuan dari kegiatan hari ini adalah ada dua. Yang pertama, memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi. Tujuan yang kedua adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi perlu kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah ini ya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Jadi 5 kebutuhan ini yang perlu dipenuhi sebagai salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ada teori motivasi perilaku manusia, ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang 2 itu dari eksternal, motivasi eksternal, kemudian yang kedua, yang ketiga motivasi internal. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Orang-orang yang ada di posisi ini, di motivasi ini, terkadang hanya menghindari masalah untuk membuat sebagai salah satu motivasi perilaku mereka. Mereka menghindari ketidaknyamanan, menghindari masalah yang akan terjadi ketika mereka melakukan hal tersebut. Salah satu indikatornya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini adalah motivasi eksternal yang motivasi ini berada pada posisi terendah dari 3 motivasi selanjutnya. Yang kedua, motivasinya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Orang-orang dengan motivasi ini hanya mengharapkan melakukan menjadikan perilakunya dengan mengharapkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi motivasinya hanya mendapatkan penghargaan dari apa yang mereka lakukan. Ini juga sama adalah motivasi eksternal. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah salah satu motivasi positif yang hadir dalam dari diri mereka. Motivasi internal ini juga merupakan salah satu tujuan disiplin positif. Jadi mereka melakukan sesuatu itu dengan dasar motivasi yang muncul dari dalam dirinya untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ketika orang-orang ini melakukan perilakunya, mereka mengharapkan sesuatu yang jauh lebih positif yang terjadi dari apa yang mereka lakukan dalam hal tersebut. Jadi 3 teori motivasi ini, 2 dari eksternal, 1 internal ini. Yang terakhir ini adalah salah satu tujuan dari disiplin positif, bagaimana seseorang harus mempunyai motivasi dari dalam untuk menghargai dirinya sendiri sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih positif untuk diri mereka sendiri. Sudah semua nilai-nilai kebajikan sifat positif manusia, kemudian setiap perilaku kuatan memiliki satu tujuan. Dan Gosen di 98 yang menyampaikan, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tentang disiplin, tadi tentang disiplin positif ya. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar.
Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dihargai. Sementara yang terjadi hari ini adalah mana kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dapat mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai satu tujuan mulia. Jadi disiplin hari ini terjadi satu pemaksaan yang membuat si anak-anak yang ditujukan sebagai target untuk disiplin ini kadang-kadang menjadi tidak nyaman karena ada sesuatu yang dipaksakan. Sementara dari tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang menjamin kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi sama saja, sebab jikalau kita tidak dapat melakukan self disiplin, wajiblah menguasai lain mendisiplinkan diri, dan peraturan demikian itu harus ada dalam zona sama yang merdeka. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal juga tadi sudah kita sampaikan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita temukan dalam diri siswa. Seperti dalam kurikulum hari ini, kurikulum Merdeka, ada profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian juga dari sikap murid juga banyak nilai kebajikan universal yang perlu kita tumbuhkan seperti komitmen, percaya diri, kerjasama, kreativitas, keingintahuan, rasa hormat, integritas, dan lain-lain. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal yang memang harus kita tumbuhkan agar menumbuhkan sifat-sifat positif dalam diri anak-anak ini. Nah, ini implementasi kebajikan universal. Ada beberapa hal penting yang memang harus kita perhatikan ketika kita mengimplementasikan kebajikan universal dalam memberikan apresiasi. Pengakuan, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, kemudian fokus pada proses. Artinya ini pengakuan secara khusus ini pada konteks di mana anak tersebut memang harus mendapat apresiasi. Yang kedua, secara pribadi itu akan menumbuhkan motivasi. Kemudian harus merata di semua murid agar menumbuhkan keadilan. Apresiasi diberikan kepada semua murid, tidak hanya pada satu murid saja, karena apresiasi ini memang harus berkeadilan. Kemudian fokus pada proses yang terjadi. Apa yang mau diberikan apresiasi juga harus sesuai dengan konteks yang diberikan. Contoh apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali. Situasinya adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini contoh-contoh apresiasi. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah salah satu contoh kalimat apresiasi yang diberikan kepada murid. Nah, ini mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Maksudnya apakah ini hukuman atau konsekuensi ya? Nah, ini hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Ini hukuman konsekuensi tadi sudah dijelaskan bahwa hukuman atau konsekuensi ini tidak serta-merta dapat menumbuhkan kedisiplinan anak, karena ada efek negatif dari hal yang dilakukan. Seperti ini, mencatat 100 kali dalam kalimat. Ada, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terdapat hadir di sekolah. Ada hal-hal yang tumbuh di anak seperti merasa tersakiti, merasa tidak nyaman. Akhirnya mereka bukannya menyadari kesalahan, tapi kadang-kadang akan memunculkan efek agresif dari anak-anak terhadap si pembuat hukuman. Nah, ini ya perbedaan hukuman dan konsekuensi.
hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit fisik atau maupun hati itu jangka waktu yang lama. Yang tadi, anak membenci kedisiplinan. Terjadi paksaan di mana anak-anak disiplin itu karena ada paksaan, ada hukuman. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk meninggalkan kesalahan, marah, rasa bersalah ditimbulkan merasa tak dihargai. Kemudian di konsekuensi, anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, ya. Ini untuk sementara saja, sementara ini jangka waktu yang panjang kalau untuk hukuman. Ini tadi sudah. Nah, ini teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Ini teori motivasi manusia. Ada 3 teori motivasi manusia. Teori motivasi bahwa manusia itu melakukan sesuatu, ada motivasi tersendiri. Apa alasan mereka melakukan hal-hal berperilaku di kehidupan sehari-hari. Menurut Diane Dawson dalam bukunya bahwa menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi eksternal yang merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang ini berperilaku hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalkan contoh, apa yang akan terjadi pada saya ketika saya tidak melakukan hal tersebut atau saya melakukan hal tersebut. Ini artinya mereka sedang berusaha menghindari ketidaknyamanan atau sedang berusaha menghindari sesuatu yang mungkin muncul secara psikologis atau secara fisik dari mereka ketika mereka melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, eksekusi, ya. Kemudian tingkat di atasnya ini adalah orang-orang berperilaku dengan motivasi seperti ini untuk mendapatkan imbalan. Orang-orang seperti ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini. Jadi mereka melakukan sesuatu karena mereka mengharapkan ada balasan, ada imbal balik dari apa yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah fase tertinggi motivasi di antara 2 motivasi di awal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya akan menjadi seperti apa saya ketika saya melakukan ini. Mereka melakukan hal ini karena mereka nilai bahwa mereka mampu, mereka memberi penghargaan untuk diri mereka sendiri, mereka yakini dan mereka hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini dengan motivasi ini orang-orang akan merasa memiliki disiplin yang positif karena motivasi berperilakunya bersifat dari dalam, bukan dari luar. Kalau yang tadi yang 1 dan 2 ini yang di atas itu sifatnya dari dorongan dari luar, yang mendapat imbalan, menghindari masalah. Sementara ini muncul dari dalam diri mereka sendiri, sehingga mereka melakukan sesuatu yang mereka yakini nilai-nilai tersebut ada dalam diri mereka dan manfaatnya bisa mereka rasakan sendiri. Tujuan dari disiplin positif ini tadi ya untuk menanamkan motivasi, terutama ketika dikaitkan dengan konsep pembelajaran, bagaimana kita menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka menjadi menghargai diri mereka sendiri. Mereka meyakini nilai-nilai yang tertanam pada diri mereka sendiri untuk menghasilkan sesuatu yang baik untuk diri mereka sendiri.
kemudian ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Nah ini, dulu ada tata tertib yang dinamakan tata tertib di sekolah, ada peraturan sekolah. Kenapa tidak peraturan saja yang digunakan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm apabila mengendarai kendaraan roda 2? Jawabannya kemungkinan di sini adalah untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mungkin juga jawabannya akan tumbuh adalah kesehatan atau keselamatan. Nilai-nilai kesehatan atau keselamatan ini adalah sesuatu yang kita anggap sebagai satu keyakinan. Keyakinan ini adalah salah satu dari nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Kemudian pertanyaan yang pertama, kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan? Kenapa harus keyakinan kelas ini ya? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ketika seseorang melakukan suatu berdasarkan keyakinan diri sendiri, maka akan terjadi sesuatu hal yang positif. Beda dengan peraturan, sesuatu yang dipaksakan, yang tadi motivasinya karena kita disiplin itu karena ada aturan yang memaksa kita, karena kita untuk menghindari masalah, akhirnya kita disiplin. Beda dengan keyakinan orang yang kita punya dari dalam diri kita sendiri. Kalau kita sudah yakin saya benar nih melakukan ini, berarti apa yang dia lakini, apa yang dia yakini akan efek dari perilaku yang dia buat, maka hal yang dia lakukan adalah menjadi sebuah nilai yang positif. Kaitan dengan keyakinan kelas ini jauh lebih bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas ini bisa berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Contohnya, kalau peraturan kelas dilarang membuat sampah sembarangan, kalau dalam keyakinan kelas kita menjadi membuat kalimat yang lebih positif dengan menjaga kebersihan. Kemudian keyakinan kelas juga dibuat berdasarkan kesepakatan yang ada, bukan peraturan yang dipaksakan. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan keyakinan yang dimiliki oleh para siswa di dalam kelas. Apa yang mereka yakini bahwa hal tersebut baik bagi mereka, maka akan dibuat menjadi satu keyakinan yang akan dipatuhi oleh mereka sendiri, karena mereka yang membuat keyakinan kelas tersebut. Ini ya, budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ini ada juga di sini. Peraturan kelas menjadi hal yang paling rendah ya dibandingkan ini. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas yang dibuat akan menciptakan lingkungan yang positif. Dengan lingkungan yang positif akan menghasilkan budaya-budaya yang positif. Nah ini contohnya, ini peraturan: selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah juga disebut mulai, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ketika menjadi keyakinan kelas, bahasanya bisa seperti ini: selalu kembalikan buku. Tanggung jawab ini jadi lebih universal. Tanggung jawab ini artinya bukan hanya di konteks mengembalikan buku tempatnya, tapi tanggung jawab ini jauh lebih besar terkait keyakinan mereka. Apa sih tanggung jawab seorang siswa dalam kelas? Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Artinya dengan menghormati orang lain, kita tidak akan mengganggu orang lain, melakukan bullying atau semacamnya. Hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini akan dipaksakan ya. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Mereka akan mempunyai komitmen. Dengan keyakinan kelas, ketika saya yakin, ketika saya datang tepat waktu, maka saya akan menjadi disiplin dan saya tidak akan mendapatkan konsekuensi. Namun ketika saya terlambat datang 15 menit sebelum pembelajaran, maka saya yakin saya akan mendapatkan konsekuensi yang hukumannya pun ditentukan oleh kita dalam bentuk keyakinan kelas tadi. Dalam melakukan kekerasan ini keselamatan yang menghormati orang lain, kesehatan menghormati orang yang bersabar, kesehatan keselamatan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan yang besar yang akan tumbuh dari keyakinan kelas. Kemudian di posisi kontrol selanjutnya,
dalam posisi kontrol ini dikaitkan dengan tadi restitusi, posisi kontrol ini. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Guru harus bisa memposisikan di mana posisi kontrol kita ini berada. Karena kadang-kadang ketika kita melakukan sebuah konsekuensi atau memberikan sebuah efek dari kesalahan yang dibuat anak, maka ketika guru belum mengetahui posisi kontrol, apa yang dilakukan oleh tindakan guru terhadap siswa itu menjadi sebuah tindakan yang tidak tepat. Contoh ini, penghukum. Seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Kadang-kadang guru membentak. Namun ketika guru berada di posisi kontrol, pembuat orang merasa bersalah. Ini akan berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak melakukan ini, atau ibu kecewa dengan ini. Si anak-anak akan merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Memposisikan sebagai teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Jadi si guru memposisikan diri sebagai teman. Ini mengharapkan ibarat atau ketergantungan pada orang lain. Kemudian pemantau lebih ke guru menegakkan peraturan-peraturan yang ada di sekolah dengan memperhatikan tingkah laku yang dilakukan oleh anak-anaknya. Nah ini yang terakhir, ini berhasil menghargai diri sendiri dengan memposisikan diri menjadi seorang manajer. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu. Jadi ketika menjadi seorang manajer, guru akan memposisikan diri dengan mengembalikan keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Contoh, anak-anak membuat kesalahan di kelas, maka ketika dipanggil yang ditanyakan adalah apakah kamu sadar apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Maka dengan sendirinya anak-anak akan menyadari. Kemudian si anak-anak juga diberikan kebebasan untuk menentukan cara apa yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Ini ada di sini. Bagaimana cara yang harus diperbaiki keadaan. Makna merdeka artinya tidak hanya terbuat dari perintah, tapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Restitusi, ini yang tadi kaitannya dengan keyakinan kelas. Ketika anak membuat kesalahan, maka dilakukan satu langkah restitusi. Restitusi adalah proses memperbaiki kesalahan, ya, sehingga mereka nanti bisa kembali dengan keyakinan yang jauh lebih kuat, karakter yang jauh lebih kuat. Restitusi ini juga sebuah proses kolaborasi yang antara guru dan murid, bagaimana memperbaiki kesalahan yang terjadi dengan mengembalikan keyakinan menjadi sebuah tujuan yang lebih baik. Dari proses tadi restitusi ada yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini saya pernah melakukan praktek waktu itu di sini dengan anak-anak. Bagaimana segitiga restitusi ini dilakukan untuk memberikan sebuah langkah perbaikan terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya memberikan hukuman saja, tidak hanya membuat merasa bersalah saja, tetapi lebih ke bagaimana si anak-anak mampu menyadari kesalahannya, kemudian memperbaikinya dengan cara mereka sendiri. Ini segitiga validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan ini bahwa semua orang akan melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Bahwa setiap anak yang membuat kesalahan pasti ada alasannya. Dia kan menanyakan keyakinan. Ada motivasi internal yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, ini adalah ketika anak membuat kesalahan, ketika dipilih, maka pertanyaan ini mungkin akan muncul. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian dikaitkan dengan keyakinan kelas yang disepakati di kelas. Kita sudah membuat sebuah kesepakatan di kelas. Apakah kamu masih ingat atau tidak keyakinan kelas? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kemudian di sini ada kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi tidak membuat anak merasa bersalah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, segitiga restitusi ini direpresentasikan ya, agar menghasilkan sebuah proses perbaikan dari setiap kesalahan yang dibuat anak atau murid. Jadi jauh lebih reflektif. Nah ini ya.
Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Ini menstabilkan yang bisa bikin identitas. Berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Ya. Ini bisa membuat anak, kadang-kadang anak merasa karena saya udah berbuat salah, saya takut, saya apa. Jadi diajak si anak ini merasa berkeyakinan positif terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang diinginkan, seperti tadi kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, kebebasan, rasa diterima dan kasih sayang. Ini ya tujuan agar si murid tersebut menyadari sebetulnya kamu melakukan itu apa. Saya dicuekin sama teman, kadang-kadang saya dicuekin sama guru. Jadi dia menemukan sendiri apa yang dia butuhkan. Ini kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ketika kami tidak melakukannya kan. Ini kemudian menanyakan alasan seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dikaitkan lagi dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diyakini dalam sebuah keyakinan kelas yang tadi kita buat. Nah, ini teori disiplin positif ya. Teori kontrol, teori Dr. William Glasser ini. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol disiplin sendiri. Mengontrol disiplinnya, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi kaitannya tadi menghindari hukuman, imbalan, menghargai sendiri, dikaitkan dengan nilai kebajikan universal, kemudian dibuat dalam satu keyakinan kelas. Model berpikir menang-menang kalau berhasil konsumsi yang baru, kaitannya dengan 5 posisi kontrol tadi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, dikaitkan dengan segitiga restitusi. Ketika di segitiga restitusi ini guru memposisikan sebagai manajer, maka yang 3 ini akan dijalankan dengan baik untuk menghasilkan sebuah perubahan positif sehingga anak bisa kembali dengan karakter yang jauh lebih kuat setelah dia melakukan kesalahan. Kemudian kebutuhan dasar manusia ini jelas di sini: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan serta kebebasan. Yang terakhir ada sebuah quote dari C.S. Lewis, tugas pendidik adalah bukan untuk menebang pohon tetapi untuk mengakhiri gurun. Artinya pendidik ini bukan untuk menghardik, untuk mengajar siswa-siswa yang nakal, tetapi untuk mengarahkan mereka menjadi seorang dengan karakter-karakter yang jauh lebih spesifik. Demikian diseminasi yang bisa saya sampaikan, berbagi pengalaman yang disampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.